panggilan ini. Masuk, Kak. Tes. Gimana, Kak Triwahono? Aman, lancar, Kak? Oh ya enggak. Calon mahasiswa piloting, mantap. Kak Badri tuh, santai. Kak Badri, kalau Kak Badri tahap ini ya? Tahap 2. Tahap 2 sama-sama saya. Kak Badri udah daftar UKPPG belum, Kak? Masih ini. Halo, Kak Badri. Itu Kak Triwahono itu kegiatan apa, Kak, kok ini ada meet-nya? Orientasi, Kak, terus lanjut Oh, orientasi. sama tanya jawab 2 hari, Kak. Kok 2 hari ya? Aku Iya. dulu di kampusnya kampus mana? Riau, Kak, Unri. Oh. Ini Kemarin mulai saya cuma juga sehari sih dulu. orientasi. Udah mau masuk sini dulu. Iya. Nyantai sih kalau ini piloting. Soalnya udah ada yang tahap 1, tahap 2, jadi kita tinggal ini aja, ngikutin yang udah pernah aja. Iya, Kak. Modulnya juga sama. Modulnya 3 modul sama lagi. Oh. Bisa dah tinggal buat jurnal ini, Kak, modul 1. Beh, belum kuliah udah bikin jurnal, mantap kali. Ini yang kawan-kawan yang lain lagi pada di jalan kah? Nah, Isra Aziz masih bikin apa itu loh? Kok kayak sambil ngetok-ngetok kayu? Tempat saya, Nyambi. Kak, tetangga. Kak Tri. Boneka Triwahono muat kasir cian nih. Enggak, jangan-jangan masih bikin ini mebel. Oh iya, Tetangga, Kak. jangan. Masang pintu paling ya. Pintunya jebol. Oke, baik Kak. Sambil nunggu yang lain, mungkin bisa sambil dihubungi sambil kita buka aja ya. Mungkin hari ini bisa gantian. Mungkin Kak Aziz atau Kak Yudi mungkin. Atau Kak Ahmad. Monggo, kalau mau diawali Pak Isra Aziz. Kak Isra Aziz, monggo silakan kalau mau dibuka, diawali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kakak-kakak semua sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa.
Semoga kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai yang seperti yang kita harapkan. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya persilakan kepada Kak Fasilitator. Silakan, monggo. Ya baik, izin share screen dulu, Kak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ini kita nyambi ya sembari menunggu kakak-kakak yang lain juga masuk. Kita mulai dulu. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak semuanya, kembali lagi kali ini ya kita di meeting yang kelima ya pada modul 1.1, Kak. Jadi pada hari ini kita kembali ke modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi tema kali ini yaitu merefleksikan refleksi yang sudah kita buat. Jadi pada modul 1.1 kemarin kan kita sudah membuat refleksi tuh. Nah, kali ini kita akan kembali lagi untuk merefleksikan refleksi yang sudah kita buat. Ya. Jadi kakak-kakak di sini nanti akan mendalami lagi bagaimana konsep menulis refleksi yang baik dan apa yang membuat menulis refleksi itu menjadi sangat penting bagi kakak-kakak, bagi kita semua sebagai guru PJOK, Kak. Dan beberapa model penulisan refleksi yang ada di dalam modul ini akan membantu kakak-kakak semuanya mencari, kemudian mendalami dan mempertajam bagaimana kakak-kakak lebih melihat refleksi dengan berbagai contoh pertanyaan atau pemantik ya. Jadi refleksi itu bisa dengan pertanyaan pemantik ataupun dengan model-model refleksi yang sudah kakak-kakak pelajari di LMS. Jadi model-modelnya itu ada banyak, ada model topi, ada model 4F, 4C, segitiga, tangga refleksi dan lain sebagainya. Nah, harapannya nanti kakak-kakak di sini dapat lebih memahami dan memaksimalkan apa sih refleksi dan bagaimana menggunakannya seperti itu. Jadi kita akan belajar lebih dalam mengenai refleksi. Nah, untuk kesepakatan kita bersama, ya, kesepakatan kelas kita bersama, itu yang pertama, tadinya saya selalu mengingatkan ya Kak, untuk kakak-kakak dan kita semua menyalakan kamera ya, mematikan mikrofon ketika rekan yang lain sedang berbicara, kemudian bentar, ada yang masuk. Kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ya. Fitur chat kita gunakan untuk memberikan pernyataan, kemudian memberikan jawaban, mengirim link dan lain sebagainya. Kemudian tak lupa juga untuk klik raise hand ya, seperti tanda ini, tanda di tangan ini sebelum bertanya. Begitu. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Misal terjadi hujan, sedang terkendala perangkat dan lain sebagainya.
Setelah itu kita hari ini akan bersama-sama merefleksikan refleksi yang sudah kita buat dalam tata maya ini, yaitu 1 JP atau sekitar 45 menit ya. Kemudian tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir dari pelatihan, guru mampu bersifat reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, capaian secara khusus, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Kemudian mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi nanti model refleksi kan berbeda-beda dan setiap modul mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 2 nantinya, itu kan selalu ada refleksi yang harus kakak-kakak buat. Nah, di situ silakan kakak-kakak membuat model refleksi yang berbeda. Misal kalau di modul 1.1 kemarin 4F, berarti silakan untuk modul selanjutnya menggunakan model yang lainnya. Seperti itu untuk berlatih lah, untuk berlatih membuat refleksi. Ya. Di sini saya minta tolong kakak-kakak yang belum hadir sambil dihubungi ya Kak. Di sini Kak Lutfi, terus Kak siapa ini? Kak Tri Setiawan ya. Kak Lutfi dan Kak Tri Setiawan. Ya. Oke, Kak Tri Setiawan sudah masuk. Kemudian selanjutnya tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi selama ini kan dari modul 1 sampai dengan modul 3 ya, yang due date-nya semalam itu modul 1.3, itu kakak-kakak setidaknya sudah berpengalaman dalam membuat refleksi Kak. Ya. Di sini ada yang sudah pernah mencoba model refleksi 4F? Ada Kak? 4F, kemudian saya lihat itu ada yang pakai, ya seringnya 4F, kemudian ada topi ya. Itu bisa kita gunakan. Selanjutnya yaitu untuk agenda kita kali ini selama 1 JP ini, yaitu analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis yang telah kita buat. Ya, yang pertama analisis tulisan refleksi. Nah, nanti kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ini, ada 6 pertanyaan ya, dalam Jamboard ataupun Padlet yang sudah saya siapkan insya Allah. Nanti kakak-kakak silahkan menjawab ataupun menganalisis tulisan kakak-kakak masing-masing di dalam Padlet yang telah disiapkan ya. Kemudian setelah kita menuliskan analisis dari refleksi yang telah kita buat, kita akan berbagi refleksi Kak ya. Berbagi refleksi dengan rekan yang lain. Kita ceritakan menggunakan 6 pertanyaan pemantik yang telah disediakan. Tuh. Jadi nanti saya akan mencoba menggilir kakak-kakak untuk menyampaikan ya hasil dari analisis refleksi yang telah kita tuliskan di Padlet nanti. Ya. Ini link Padletnya nanti saya share di grup. Silakan kakak-kakak bisa buka Padletnya di message
ya. Monggo silakan dibuka, Kak. Saya share Padletnya. Silakan diisikan, Kak. Ini untuk pertanyaannya. Nah, cara menjawabnya klik di sini ya, klik tanda plus seperti yang sebelumnya. Dulu kan udah pernah ya kita pakai Padlet. Klik tanda plus di setiap pertanyaan ini. Silakan klik. Kemudian yang subjek ini itu isinya adalah nama ya. Kemudian write something itu isinya adalah jawaban kita. Nama dan jawaban seperti ini. Ya, subjek itu untuk nama, kemudian yang bawah itu adalah jawaban dari kakak-kakak.
silahkan Kak Lutfi, Kak Adim, masuk ke link yang sudah saya share ulang ya. Nah, di situ sih tinggal mengisikan refleksi ya, menuliskan jawaban dari refleksi. Nah, di sini Kakak-kakak yang pertanyaan pertama yaitu adalah bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi? Apa saja yang saya tulis? Nah, itu sudah sangat jelas. Berarti kakak-kakak tinggal menceritakan eh, kapan biasanya kakak-kakak menuliskan refleksi, kemudian apa yang kakak tulis, misalnya bisa pengalaman, pengetahuan baru, apa yang didapat, kemudian perasaan ketika menulis, ya. Kemudian bisa juga eh, model apa yang awal awal kakak pakai, model apa kak yang awal kakak pakai dalam menuliskan refleksi, itu bisa juga. Kakak tuliskan saja secara singkat, secara singkat jelas ya, nggak perlu diceritakan terlalu panjang. Yang penting adalah poin-poinnya itu sudah dapat. Untuk di sini masih ada yang kebingungan nggak cara mengisikannya, cara mengisi di Padletnya sudah jelas semua. Ini waktunya ini ya sampai 15 menit. Jadi sampai jam 2:05. Ya, jam 2:05 kita selanjutnya langsung berbagi refleksi yang telah kakak, kakak buat tadi, yang telah kakak tuliskan. Jawaban pertama sudah adakah yang mengisi? Di sini belum muncul soalnya. Ya, di sini Kak Tri sudah mulai menuliskan ya. Kita fokus semuanya di pertanyaan satu dulu. Jadi nggak perlu melancong ke pertanyaan yang keenam ya. Satu dulu semua selesaikan, kemudian kita lanjut ke pertanyaan 2, 3, 4, 5, dan 6.
Oke, baik, di sini sudah Kak Ahmad, juga sudah Kak Rusli, ya, Kak Lutfi juga sudah. Di Bandar Lampung hujan ini Kak. Ring saya hujan Kak? Tes, tes. Iya Kak Adi, tes. Iya kak, hujan kak. Mati Kak lampu Adi juga kan, ini. Mending pakai Kak HP Adi, ini, jadi nggak bisa aktif kayak kemarin. Kalau mati lampu juga pakai HP ini. oh iya Kak. Kak Adi di Ya, Bandar Lampung kan Kak? Lagi di rumah? iya. Hujan juga nih, Iya, kemiling. iya, Jadi ya kemiling. mati lampu ya nggak bisa buka laptop. Iya Kak, Petirnya. iya, sama ini, Jadi ya petir. agak agak inilah dikit aja. Agak pasif hari ini. Pakai HP soalnya. Iya Kak. Kita hari ini juga cuma 1 JP. Jadi kita maksimalkan 1 JP ini, semoga nggak apa ya, nggak ada kendala lah. Kak Kintoro juga sudah mengisikan yang pertanyaan 1. Kak Badri, Kak Gintoro. Oke.
Baik Kak, yang sudah pertanyaan 1, silakan lanjut ke pertanyaan 2. Di pertanyaan 2 itu bagaimana selama perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya mulai menulis refleksi? Ya, ceritakan saja bagaimana perasaan dan pengalamannya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Kemudian untuk pertanyaan yang keempat itu bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi kan setiap refleksi kakak ketika membuat refleksi itu kan di LMS itu kan bawahnya ada rubriknya, ada kriteria penilaian. Ya, di situ kan bisa dilihat kira-kira sejauh mana penulisan refleksi kakak jika disesuaikan dengan rubrik yang ada. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Kemudian pertanyaan yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, ini biasanya bisa rekan sejawat, guru, ataupun kelompok belajar ya yang bisa membantu. Kakak bisa jelaskan dan ceritakan saja. Baik Kak, waktunya 5 menit lagi ya. Silahkan bisa dituliskan jawaban-jawabannya. Waktunya 5 menit lagi, silahkan bisa dituliskan jawaban-jawabannya. Kalau misalnya kakak menuliskannya di Microsoft Word dulu, kemudian bisa dipindahkan ke Padlet-nya.
Untuk pertanyaan kedua, Kak Rusli, Kak Tri, Kak Lutfi, Kak Ahmad, Kak Badri, Kak Aziz. Untuk pertanyaan ketiga, Kak Kak Rusli sudah, Kak Gintoro sudah. Kak Gintoro malah pertanyaan kedua belum nih. Yang lain kakak silahkan digas, diisi.
Baik, sebelum kakak-kakak sembari mengisi, ya, ini akan coba saya paparkan atau saya baca tulisan dari kakak-kakak ya. Nanti mohon bantuannya juga kakak-kakak yang lain untuk membaca pertanyaan yang kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Untuk pertanyaan pertama, saya akan mencoba untuk membaca. Ya, pertanyaan pertama itu berkaitan dengan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.2. Ya, Kak Lutfi? Ya, Kak Lutfi? Oh ya, ini saya coba membaca. Nanti kakak-kakak melanjutkan pertanyaan yang kedua dan seterusnya. Untuk pertanyaan yang pertama, jawaban dari Kak Tri yaitu menulis refleksi adalah cara yang bagus untuk memahami progres mengajar saya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Saya menulis refleksi biasa pada akhir sesi pembelajaran. Isi dalam refleksi yang saya tulis adalah tentang isi yang saya tulis adalah tantangan dan kesulitan, keberhasilan, pencapaian, dan rencana ke depannya. Kemudian Kak Ahmad, langkah saya dalam menulis refleksi biasanya dimulai dari menuliskan judul refleksi, pendahuluan, ringkasan pembelajaran, pengalaman pribadi, dan perubahan pemahaman. Saya menulis refleksi setelah setiap selesai mempelajari modul. Ya, benar. Ini kaitannya dengan modul 1.1 dan sampai dengan modul 1.3 ya. Yang ditulis yaitu berupa ringkasan kegiatan pembelajaran, pemahaman pribadi, perubahan dari pemahaman. Kemudian Kak Rusliadi, saya menulis hasil kegiatan pembelajaran dari modul 1.1 sampai dengan 1.3 dan memahami semua modul yang ada. Masya Allah, Kak Rusliadi. Di setiap modul yang sudah dipelajari, kegiatan yang dipelajari. Ini kegiatan yang dipelajari ini kepotong ini kayaknya Kak Rusliadi ngopinya mengkopinya nggak selesai. Kemudian Kak Lutfi, cara saya menulis refleksi selama ini yaitu salah satunya dengan melakukan refleksi secara lisan ya, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, tentunya dengan pertanyaan pemantik ya Kak. Kemudian pertanyaan yang diberikan bisa tentang pendapat siswa terhadap suasana selama kegiatan belajar mengajar, pemahaman materi, dan masukan pembelajaran ke depannya. Kak Gintoro dapat mengumpulkan perasaan, pendapat secara jujur dan terbuka, memberikan apresiasi, mengaitkan materi yang dipelajari, yang telah dipelajari dengan proses. Kemudian Kak Badri, selama mengikuti pembelajaran, saya menuliskan refleksi seperti melihat apa kurang atau bertambah, seperti melihat apa kurang atau bertambah. Refleksi saya lakukan dalam proses pembelajaran, refleksi kelemahan dan kekuatan siswa. Kak Aziz, penulisan refleksi yang saya lakukan adalah sambil mengingat materi apa yang sudah dipelajari dari bab sebelumnya. Biasanya saya menulis refleksi di siang hari setelah jam pulang sekolah. Refleksi pembelajaran biasanya saya lakukan di akhir pembelajaran supaya kita mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi. Refleksi dapat dilakukan dalam bentuk penilaian tertulis ataupun lisan. Kak Tri Setiawan lebih teliti dengan tugas yang ada di modul agar kedepannya tidak ada lagi tugas yang terlewat. Ya, boleh. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Ya, di sini Kak Rusliadi
perasaannya menyenangkan, kemudian mengingat materi yang sudah dipelajari. Kak Triwono sangat menyenangkan, Kak Lutfi merasa masih banyak hal dalam pembelajaran yang harus ditingkatkan ketika melakukan pembelajaran. Kemudian juga merasa senang. Dan Kak Ahmad Nur Wahid bersyukur, ya tentu saja kita harus bersyukur ya. Kemudian Kak Badri itu melatih diri lebih memahami peserta didik. Ya, Kak Gintoro perasaannya dapat bercermin dan berdialog dengan diri sendiri, mencerminkan keberhasilan dan kegagalan kelebihan. Kak Aziz, perasaan saya senang karena menambah wawasan. Setelah mempelajari setiap materi perasaan saya menjadi lebih senang. Selain menambah ilmu, saya juga menambah wawasan. Ini nulisnya di subjek ini, yang ini. Kemudian yang ketiga, ya, hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan? Hal yang menjadi lebih baik, Kak Rusliadi, itu adalah lebih memahami banyak tentang pentingnya refleksi. Kemudian tantangannya banyaknya ini banyak banget lah pokoknya Kak. Terus kemudian Kak Gintoro, menulis refleksi dapat meningkatkan kesadaran diri. Latihan menulis refleksi dapat membantu meningkatkan keterampilan menulis dan berpikir. Ya benar. Kemudian tantangannya Kak Gintoro belum ditulis, mungkin bisa diedit. Kemudian Kak Triwahono dapat memahami diri, menentukan tujuan yang jelas. Kak Badri, hal yang menjadi lebih baik diantaranya belajar bagaimana memberikan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian hal yang menjadi tantangan, bagaimana memahami peserta didik yang beraneka ragam latar belakangnya. Kemudian Kak Lutfi, setelah menulis refleksi, saya menjadi lebih baik dalam hal memahami kebutuhan siswa. Tantangannya yaitu terkadang masih belum bisa konsisten. Ya. Kemudian Kak Ahmad itu membantu saya mengenali kekuatan dan kelemahan diri, ya tentu. Kemudian yang menjadi tantangan yaitu keterbatasan bahasa, kadang sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan pikiran. Ya mungkin itu adalah bagian tantangan yang bisa kita latih ya, menambah kosakata supaya lebih banyak yang terucap. Kemudian Kak Tri merasa senang dan masih butuh banyak belajar lagi. Kak Aziz menjadi lebih baik, lebih menambah berkembang untuk pola pikir kita. Kak Tri, saya menulis refleksi yang lebih baik. Kak Tri menulis refleksi memudahkan kita untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Yes, of course. Kemudian untuk pertanyaan 4, ini kira-kira ada yang bisa membantu saya kah, Kak, untuk membaca pertanyaan 4 dan jawabannya? Pertanyaan 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Saya menggunakan Kak Rusli, saya menggunakan rubrik penilaian secara individu atau mandiri. Saya menulis rubrik penilaian secara mandiri lebih bisa memahami tentang kemampuan peserta didik secara tepat. Kemudian Kak Badri, rubrik refleksi sangat membantu dalam penulisan refleksi. Nah, ya benar. Ini yang maksudnya kita itu ngelihat rubrik, terus penilaian kita terhadap refleksi kita itu seperti apa. Dari rubrik itu, poin-poin di rubrik itu apakah ada di refleksi kita, ataukah belum ada. Ya, kemudian Kak Yudi,
Untuk menyusun rubrik penulisan refleksi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan evaluasi yang diharapkan dalam pembelajaran. Kak Aziz sangat membantu sekali dalam menyusun penulisan refleksi yang saya buat. Ya, karena rubrik itu sudah sangat jelas ya, Kak. Di sana ada poin-poin yang bisa kita penuhi. Kalau misalnya kita misal rubriknya poinnya 10, kalau kita memenuhi 9, berarti nilai kita 9. Kalau kita memenuhinya 10, berarti nilai kita 10. Ya, seperti itu. Jadi kita tinggal menjawab ataupun membuat sesuai dengan perintah dari rubrik yang ada di LMS. Kalaupun kita sedang mengerjakan membuat tugas, entah itu refleksi ataupun yang lainnya. Kemudian ke Ahmad, saat menulis refleksi saya gunakan rubrik sebagai panduan untuk memastikan mencakup semua aspek yang dinilai. Ya. Kemudian Kak Tri, saya dapat menggunakan rubrik untuk memberikan umpan balik. Kak Aziz memilih topik jujur dalam penulisan menggunakan contoh tulisan dengan jelas dan ringkas. Untuk pertanyaan 5 dan 6, sepertinya ini pertanyaan 5 baru Kak Badri ya. Pertanyaan 5 itu bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Ya. Berarti kita harus untuk pertanyaan 5 ini kita harus tahu sejauh mana kemampuan kita dalam menuliskan refleksi, Kak. Ya. Untuk menuliskan refleksi kan ada metode ataupun model-model yang bisa dipakai. Makanya kita tinggal menyesuaikan model yang kita gunakan. Nah, di sana sudah jelas kan modelnya seperti apa. Nah, kita tinggal mengikutinya saja. Kemudian sejauh mana keterampilan, ya biasanya untuk menulis refleksi itu kita berkaitannya dengan kemampuan untuk berpikir secara mendalam, kemampuan untuk menganalisis suatu masalah seperti itu, menganalisis kelebihan dan kekurangan. Nah, itu bisa jadi jawaban Kakak gitu. Oh, keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi? Misalnya, keterampilan dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan dari suatu proses pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Itu pasti dibutuhkan. Atau keterampilan dalam membuat kalimat, ya biasanya bahasa Indonesia seperti itu. Kalimat yang baik seperti apa? Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, biasanya misal yang bisa membantu saya menjadi guru yang lebih reflektif adalah misal rekan sejawat, kelompok belajar, kombel di sekolah, ataupun misal secara lebih subjektif, misal guru bahasa Indonesia, karena guru bahasa Indonesia biasanya lebih pandai menuliskan refleksi seperti itu. Kita boleh menulis apapun ya. Misal atau kepala sekolah, karena kepala sekolah sering melakukan coaching terhadap saya pada saat supervisi seperti itu. Oleh karena itu saya butuh bantuan kepala sekolah untuk dapat membantu saya membuat menjadi guru PJOK yang lebih reflektif. Itu baik, kakak-kakak sambil diisi ya. Silakan sambil diisi dan diselesaikan. Ini sambil saya lanjut ya. Ya, kakak-kakak menuliskan, saya harap itu diselesaikan dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 6 ya. Kemudian barusan saja juga kita sudah berbagi refleksi, ya Kak. Berbagi refleksi. Jadi tentu saja refleksi yang telah dibuat kakak-kakak, rekan-rekan kita, itu dapat menjadi wawasan baru untuk kita. Bukan hanya wawasan terhadap untuk kakak-kakak, tapi saya juga sebagai fasilitator kelas 3 itu.
Insya Allah banyak sekali pembelajaran dan pengalaman dari kakak-kakak yang bisa saya ambil untuk saya jadikan refleksi bagi saya sendiri. Kemudian kakak-kakak, kita sampai pada akhir sesi kita hari ini ya. Kakak-kakak silakan lanjutkan menuliskan refleksinya ya. Sembari menuliskan, kita lanjutkan sampai dengan presentasi ini selesai ya. Nanti di akhir sesi silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian di bagian ini ya, di bagian sesi kali ini, saya yakin kakak-kakak sudah dapat memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid ya. Setelah kakak-kakak tadi melihat tulisan-tulisan kawan ya, tulisan-tulisan rekan, refleksi-refleksi yang dibuat oleh kawan-kawan, pasti ada insight baru, pengalaman baru, ataupun pemahaman baru yang dapat kakak-kakak implementasikan. Nah, yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya, Kak? Kakak bisa mencoba model yang berbeda-beda untuk menuliskan refleksi, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir sesi kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan kakak. Kita sudah sampai di akhir sesi. Cukup. Cukup Kak Rus? Cukup. Udah sih ngeluh ya Udah. nih. Udah selesai belum Kak Rus? Urung. Aku tinggal sih. Oh ya, monggo. Baik kakak-kakak, kita di akhir sesi ini silakan on cam ya, kita foto bareng dulu. Silakan on cam, kita foto bareng sebentar. Jangan lupa ya Kak, ini dilanjut ininya apa, Padletnya. Itu 5 menit harusnya selesai. Kalau Kak Rus itu sebenarnya 5 menit selesai. Oke, kita foto hari ini gayanya Kak Rus. Ini, mungkin kayak gini nih. Nah, mumet. Oke, saya foto ya. Siap. 1, 2, 3. Ulangi. Bentar. Saya zoom dulu. Bentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, thank you kakak. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya hadir pada siang hari ini. Meskipun sedang banyak kegiatan, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya doakan semoga kakak-kakak semuanya selalu dalam keadaan sehat, walafiat, selalu penuh dengan semangat, dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah Kak. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.